Di sebuah kota kecil yang dikelilingi bukit, ada sebuah kisah yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Konon, jika kamu melewati jalan lintas utama tepat pukul 12 malam, hati-hatilah. Jangan pernah menyalip kendaraan berwarna putih tulang yang melaju pelan, karena itu bukan mobil biasa. Itu adalah mobil jenazah. Namanya Pak Harjo. Tidak ada yang tahu pasti berapa umurnya, tapi warga sekitar memperkirakan dia sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Wajahnya selalu pucat, kulitnya keriput seperti kertas kering, dan matanya selalu terlihat sayu seolah tak pernah tidur. Dia adalah sopir tetap yang bertugas mengantar jenazah ke pemakaman. Yang aneh, Pak Harjo tidak pernah terlihat makan, minum, atau bahkan berbicara lebih dari 2 kata. Dia hanya duduk di balik kemudi, menatap lurus ke depan dengan ekspresi datar, tanpa emosi. Suatu malam yang dingin berkabut, seorang pemuda bernama Dimas sedang mengendarai motor pulang larut malam. Jalanan sepi dan gelap, hanya diterangi lampu jalan yang kadang berkedip-kedip. Di tengah perjalanan, Dimas melihat sebuah mobil jenazah melaju sangat pelan di depannya. Karena terburu-buru, Dimas membunyikan klakson dan mencoba menyalip dari sisi kiri. Saat dia sejajar dengan kaca sopir, dia melihat siapa yang mengemudi. Itu Pak Harjo. Namun, sesuatu membuat bulu kuduk Dimas meremang. Pak Harjo tidak melihat ke jalan. Dia justru menatap lurus ke arah Dimas dengan senyum tipis yang sangat mengerikan. Senyum yang tidak wajar. "Nak, mau kemana malam-malam?" Suara itu terdengar parau, seolah keluar dari dasar kuburan. Dimas terkejut dan langsung menambah kecepatan, menjauhkan diri dari mobil itu. Jantungnya berdegup kencang. Dia tidak berani menoleh ke belakang lagi, sampai dia tiba di rumahnya. Beberapa hari kemudian, tetangga Dimas ada yang meninggal dunia. Saat prosesi pemakaman, Dimas melihat lagi mobil jenazah itu datang. Dan benar saja, yang mengemudi adalah Pak Harjo. Dimas penasaran. Dia bertanya kepada orang tua di desa itu. "Pak, siapa sebenarnya Pak Harjo itu? Kok kayaknya dia sudah tua bangka dari dulu ya?" Orang tua itu menghela napas panjang, lalu berbisik, "Kamu jangan pernah bertanya terlalu banyak soal dia, Nak. Dulu, sekitar 40 tahun yang lalu, ada seorang supir mobil jenazah yang mengalami kecelakaan parah di jalan itu. Dia tewas seketika karena tubuhnya hancur tertimpa mobilnya sendiri." "Lalu?" tanya Dimas gemetar. "Namanya juga Harjo," lanjut orang tua itu. "Sejak hari itu, dia tidak pernah mau pergi. Dia menganggap tugasnya belum selesai. Dia terus mengemudi, mengantar orang-orang ke peristirahatan terakhir. Tapi ingat satu hal." Orang tua itu menatap Dimas tajam. "Konon, jika dia menoleh dan menanyakan namamu atau mengajakmu naik, berarti giliranmu yang akan dia antar selamanya." Dia tidak hanya mengantar orang yang sudah mati, tapi dia juga mencari calon penumpang berikutnya. Dimas langsung teringat malam dingin berkabut itu. Pak Harjo menoleh padanya dan bertanya. Sejak saat itu, Dimas tidak pernah berani melewati jalan itu lagi setelah jam 9 malam. Dan setiap kali mendengar suara mesin mobil tua yang menderu pelan di malam hari, dia tahu Pak Harjo sedang bekerja. Dan dia tidak pernah tua, karena dia memang sudah lama tidak hidup.